Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin. Pemirsa NTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa iman, Islam, dan kesempatan, sehingga pada bulan yang penuh barokah, bulan Ramadan 1443 Hijriah tahun ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, menjalankan kewajiban kita menunaikan shaum Ramadan, yang mana Allah telah menjanjikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam fadilah, berbagai macam keutamaan di bulan Ramadan ini, sehingga kita sebagai umat Islam wajib bagi kita untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Pemirsa NTV yang dirahmati Allah, keberkahan Ramadan bukan saja bisa kita ambil, bisa kita nikmati dari ruhaniyah kita. Akan tetapi keberkahan Ramadan di setiap tahun kita laksanakan, kita juga bisa merasakan keberkahan secara lahiriah. Dengan datangnya bulan Ramadan, maka kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menunaikan puasa dan zakat adalah hal yang harus kita lakukan dan wajib bagi kita semua. Oleh sebab itu, pemirsa yang dirahmati Allah, dengan Ramadan yang penuh dengan berkah ini, maka kewajiban zakat harus kita perhatikan dan kita lakukan. Karena di samping kita mensucikan diri kita, jiwa kita, tapi juga harta-harta kita pun wajib juga kita bersihkan, agar dalam kita hidup mengarungi ujian, cobaan, di setiap langkah kita, di setiap nafas yang kita hirup, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemirsa yang berbudiman, dengan zakat, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khudz amwalihim shadaqatan tutahhiru wa yuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakat untuk membersihkan dan mensucikannya. Artinya, tatkala kita menunaikan kewajiban zakat kita, maka bukan saja lahiriah kita yang bersih, tapi batiniah pun kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpuasa, kita dibersihkan pikiran kita, hati kita, sehingga kita dapat berpikir positif dalam mengarungi, dalam menjalankan kehidupan selama setahun ke depan. Dengan zakat, baik zakat mal dan lebih-lebih zakat fitrah yang diwajibkan bagi kita semua, maka harta kita bisa bersih, nafsu kita, jiwa kita pun bisa bersih. Oleh sebab itu, marilah momentum Ramadan di tahun ini, kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat harus kita perhatikan dan kita penuhi bersama. Agar apa? Agar kita setelah menjalankan ibadah puasa sebulan penuh nantinya, kita benar-benar menjadi manusia yang paripurna, sehat jasmani kita. Karena selama sebulan penuh kita dididik untuk disiplin mengkonsumsi makanan.
sehat rohani kita. Sebulan penuh kita dididik untuk selalu ingat kepada Allah, untuk selalu banyak berzikir kepada Allah, dan dipenuhi dan kita diakhiri dengan menunaikan zakat agar puasa kita, agar kehidupan kita setahun yang sudah kita lakukan, setahun yang telah kita lalui bersama, itu benar-benar masuk ke bulan Syawal, benar-benar menjadi manusia yang suci, manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, pemirsa yang budiman, target Allah menjadikan manusia-manusia umat Islam ini muttaqin di setiap tahun. Kewajiban menjalankan ibadah puasa akan terpenuhi apabila kita sebagai orang-orang yang beriman menunaikan ibadah puasa ini dengan penuh keyakinan, penuh dengan kekhusyuan, dan menjalankannya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa NTP yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan selama sebulan penuh nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan umur kita diberi keberkahan, keluarga kita diberi keberkahan, lingkungan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta-harta kita yang kita zakati selama ini juga diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa yang kita lakukan di setahun ke depan, baik dari perniagaan kita, kehidupan kita, rumah tangga kita, persaudaraan kita, apapun yang kita lakukan ke depan, karena sebulan ke belakang ini kita sudah digembleng oleh Allah, maka setahun ke depan harapan kita, ibadah kita, baik ibadah dunia kita, ibadah mahdoh kita, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia yang muttaqin, menjadi orang yang diridhoi Allah di dalam kehidupan di dunia ini, akan benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Wa'fu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.